dipersembahkan oleh Halo pemirsa, jadi ceritanya tuh ya hari ini saya mau healing gitu, agak menghilangkan stres dari padatnya kota Surabaya. Jadi saya jalan-jalan gitu rencananya ke Malang, ketemu dong sama Ibu Kofidah ini yang merupakan anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Ya udah kalau gitu sekalian saya ajak ngobrol-ngobrol aja. Assalamualaikum Ibu. Makasih Waalaikumsalam, banget loh Mbak Bu. Sama-sama, Ibu Cantik. juga gak kalah cantik, Masya Allah. Saya seneng banget, makasih Ibu. Saya sudah digeret ini ya, sekalian aja kita ngobrol-ngobrol gitu tentang gimana program kerjanya dari Komisi D gitu kan ya. Jadi hari ini pemirsa kita lagi ada di Hotel L Bu ya. Betul. Di Hotel L, suasananya asri banget. Nanti kalau misalkan teman-teman mau healing, boleh tuh ke Hotel L. Sip. Oke deh, Bu Kofidah, ini hari ini kan saya tuh rencananya pengen keluar dari Surabaya sejenak. Kayak pusing gitu loh Bu, polusi, terus sampah di mana-mana juga gitu ya Bu ya. Tapi mungkin nggak cuma Surabaya aja sih Bu, beberapa wilayah di Jawa Timur juga masih banyak gitu ya Bu, sampah-sampahnya yang belum terkelola dengan baik. Pas banget Bu, hari ini kita mau ngobrolin soal itu, gimana caranya agar pengelolaan sampah di Jawa Timur itu bisa semakin optimal lagi. Karena kok saya denger gitu loh Bu, di artikel di pemberitaan Jawa Timur ini penyumbang sampah nasional kedua, kan agak miris ya Bu ya. Iya, betul. Gimana Bu tanggapannya Ibu nih Bu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang sangat saya banggakan, hari ini kita semua dalam kondisi prihatin sebenarnya terkait dengan limbah, terkait dengan sampah. Kalau hari ini kita ada di lokasi yang asri, ada di lokasi yang sejuk, ada di lokasi yang dingin, ya memang Malang itu kota dingin. Tapi apakah sedingin 10 tahun yang lalu? Ternyata tidak. Maka bahasan kita hari ini mengenai pengelolaan sampah ini yang penting. Pertama, secara regulasi sebenarnya pemerintah sudah mengatur kaitannya dengan pengelolaan sampah. Apakah sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, apakah sampah yang dihasilkan dari perusahaan, apakah sampah dihasilkan dari rumah sakit, atau sampah yang dihasilkan dari semua aktivitas hari ini yang kita lakukan itu mesti mengandung sampah. Oleh karena itu, penanganan masalah sampah ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, oleh perusahaan saja, tapi harus ada kolaborasi antara pemerintah, kemudian perusahaan, kemudian lembaga-lembaga yang menghasilkan sampah, juga termasuk masyarakat yang di paling kecil adalah rumah tangga, yang jelas rumah tangga itu setiap hari juga menghasilkan sampah. Nah, sampah ini bisa dikelola sesuai dengan sampah yang dihasilkan. Ada sampah rumah tangga, juga ada sampah yang hari ini juga lebih berbahaya, namanya sampah atau limbah B3 itu. Provinsi Jawa Timur sebenarnya sudah berupaya kaitannya dengan pengelolaan sampah itu. Kalau sampah itu dari rumah tangga, provinsi itu sudah membuat kerjasama namanya pengelolaan sampah regional. Contohnya yang di Probolinggo itu berjalan, itu sampah yang berasal dari Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Yang hari ini sedang dalam proses itu regional yang ada di Kediri. Di Kediri itu menampung Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, kemudian Kota Blitar. Prosesnya memang tidak semudah yang kita rencanakan. Karena masyarakat
gaya hidupnya terkait dengan sampah ini belum seperti yang kita inginkan. Iya, iya. Kalau kita lihat sebenarnya sampah itu kalau kita kelola itu bisa menghasilkan uang. Dan itu sudah banyak yang melakukan itu. Nah, cuma hari ini sama-sama kita ketahui data ya. Sampah itu ada sekitar 28,7 ton sampah hari ini. Yang bisa dikelola itu masih 18, sekian ton. Berarti yang tertimbun dan belum bisa dikelola masih ada 10 juta ton, sekian. Nah, oleh karena itu saya hari ini kepinginnya bahas terkait yang paling bawah dulu. Yang paling bawah itu apa? Karena pengelolaan sampah itu di-link pokok-pokok di undang-undang pemerintahan itu bukan termasuk pengelolaan dasar. Jadi misalnya yang dasar itu kan pendidikan, kesehatan, itu kan yang paling. Nah, pengelolaan sampah ini bukan dasar. Oleh karena itu, pemerintah dan semua stakeholder masyarakat itu harus ada inisiasi. Pemerintah memfasilitasi kaitannya alat dan lokasi yang dibutuhkan untuk mengelola sampah itu sendiri, sedangkan masyarakat ada kepedulian untuk mengelola sampah. Itu Bu yang susah Bu. Nah, dan ini harus dimulai. Ini harus dimulai semua pihak, paling kecil adalah pemerintah desa, itu harus menginisiasi. Saya tadi bilang bahwa sampah itu bisa menghasilkan uang, iya. Karena kalau sampah itu dibakar, maka akan terjadi polusi udara. Betul. Tapi kalau sampah itu dibuang, apalagi dibuang di sungai, nah maka akan terjadi penyumbatan, penumpukan, akhirnya banjir. Pencemaran juga Bu. Betul, ya. Pencemaran juga. Nah, maka harus dimulai dari awal. Dari awalnya apa? Saya setuju kalau kemudian masing-masing di pemerintahan, baik provinsi, kabupaten maupun kota, itu membuat satu kebijakan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini bisa dimulai dari dalam rumah. Di dalam rumah itu memilah dulu, memilah mana sampah plastik, mana sampah kertas, mana sampah botol, mana sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti sisa makanan atau bekas sayur-sayur dan sebagainya. Nah, ketika itu dipilah, kemudian kalau itu desa atau itu dusun atau itu RW, hari ini banyak yang menamakan bank-bank sampah. Ya. Nah, jadi setiap hari kemudian ketemu masing-masing di dalam rumah tangga itu keluar dengan membawa sampah yang sudah dipilah itu. Ternyata ini bisa menghasilkan uang. Nah, kalau ini bisa dilakukan banyak wilayah-wilayah dan daerah-daerah, saya yakin penumpukan sampah itu tidak akan terjadi. Nah, berawal dari apa? Ya budaya kita. Budaya kita menyampaikan kepada masyarakat, menyadarkan diri untuk bareng-bareng bagaimana mengelola sampah. Nah, benar banget nih Bu. Saya tuh sering banget melihat bahkan di samping-samping masjid atau di sungai-sungai, kalau buang sampah di sini saya doain masuk neraka. Sampai kayak gitu loh Bu. Betul. Sampai kayak ya Allah ini sampai berkata-kata kasar juga keluar sebagai himbauan. Itu artinya kan masyarakat Indonesia sebenarnya ya, saya bukan bermaksud untuk mendiskreditkan, tapi memang kenyataannya begitu, berarti dablek-dablek gitu Bu ya. Ini yang perlu diedukasi berarti masyarakatnya gitu. Betul. Karena percuma aja kalau misalkan pemerintah kayak udah ngasih fasilitas ini itu, tapi masyarakatnya habitnya atau karakternya masih jelek,
Betul. Ya sama aja bohong berarti ya. Betul. Berarti betul. artinya kalau dari Bu Kofida sendiri ini, apakah sudah bekerja sama juga nih dengan mungkin PKK atau organisasi massa yang terkait dengan perempuan, karena kan perempuan tuh kaitannya dengan rumah tangga ya, sebagai penyumbang sampah terbesar ini ternyata 60% dari rumah tangga begitu Bu. Apa sudah merangkul para perempuan-perempuan ini, ibu-ibu rumah tangga biar ayo kalau buang sampah dipilih-pilih dulu gitu. Kebetulan saya ini kan Dapil Malang Raya di Batu, di Kota Malang dan di Kabupaten Malang. Yang terutama Kabupaten Malang ini kan wilayahnya luas sekali, 33 kecamatan. Pengelolaan sampah ini saya secara pribadi dan juga sebagai wakil dari mereka-mereka itu, setiap kali kegiatan itu harapannya, ya bukan harapan saja ya, arahan kita, ayolah kita ini memberdayakan diri. Kalau hari ini perempuan-perempuan itu kepinginnya menambah pendapatan untuk kebutuhan keluarga, itu banyak dan sering keluar rumah. Sebenarnya di dalam rumah itu kita memberdayakan diri dengan mengolah sampah itu bisa. Nah, cuma terkadang tindak lanjut dari apa yang kita lakukan itu tidak semuanya kemudian melakukan. Contoh kecil Mbak, ini desa Ngijo ya, di sini ada desa Ngijo. Di desa Ngijo ini ada pengelolaan sampah. Lokasinya di sebelah selatan sana. Jadi masing-masing rumah sampah dikumpulkan kemudian diangkut. Cuma sayangnya belum ada pemberdayaan tadi. Seharusnya pemberdayaan itu dilakukan dari dalam rumah itu tadi. Tapi di dusun sebelah ada. Jadi menamakan bank sampah. 4 RT kalau nggak salah. Itu sepakat, RT-nya, RW-nya sepakat. Ayo kita mengadakan bank sampah. Akhirnya mulai dari rumah itu sudah dipilah. Dan ternyata hasilnya bagus. Kemudian dikelola oleh PKK, RT, RW, setiap seminggu sekali itu ngelumpuk menyetorkan sampah-sampah tadi. Berjalan, bagus, jadi uang. Kondisi lingkungannya bersih. Cuma tidak sebersih apa yang ada di lingkungannya Gubernur Jawa Barat. Nanti saya wajib diajak ke sana pokoknya Bu. Loh, saya sendiri juga penasaran. Penasaran saya. Jadi memang benar regulasi itu mendukung ketika aparat mau bertindak kepada orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Tapi regulasi yang ada hari ini kan belum sampai pada tindakan. Betul, masih himbauan-himbauan gitu ya. Betul, kemudian belum sampai pada sanksi, belum. Kita hanya sebatas pengarahan, kemudian di sini ada pengolahan sampah, butuhnya apa? Pembakaran, kemudian dibantu alat untuk bakar. Butuhnya apa? Alat untuk membawa sampah dari TPS ke TPA. Nah, seharusnya jadi ada langkah Mbak, sebenarnya ada langkah. Yang pertama itu reduce, ngurangi sampah. Yang kedua itu reuse. Reuse itu kan bagaimana ketika kita melakukan sesuatu, sampah itu diminimalisir, ataupun itu kalau ada sisa bisa dipergunakan sehingga tidak membuang. Nah, kemudian yang ketiga itu recycle, itu kita daur ulang. Dan ini pun sekali lagi kudu semua perangkat dan semua elemen ini greget mau melakukan itu. Kalau itu tidak, ya mek sementara tok, setelah itu ya balik kembali. Budaya buang sampah sembarangan, apalagi kalau di desa Mbak. Kalau di desa itu kan, maaf ya, tempat sampah itu kan duwe-dewe jenenge juglangan. Iya kan, tanah dikeruk gitu kan, kemudian sampah dibuat di situ. Padahal itu sisi lainnya juga merusak
unsur kesuburan haranya. tanah, kesuburan tanah. Nah, eh, kebijakan yang harus dibuat oleh provinsi, selain ada aturan, meskipun aturan saya membacanya ya kurang begitu jelas, harus kerjasama dengan kabupaten kota. Ya. Harus saja kerjasama dengan kabupaten kota. Karena dampak sampah ini meluas sekali. Meluas sekali. Beberapa terjadinya banjir di sungai-sungai besar itu ternyata juga membawa sampah. Nah, sekarang siapa yang kemudian peduli benar dengan pengelolaan sampah ini? Ya kembalinya itu tadi, semua elemen harus kerja bersama-sama. Jangan cuma nyalahin pemerintah atau nyalahin salah satu pihak aja gitu, nggak boleh berarti Bu ya. Harus tetap berkolaborasi. Betul. Kalau misalkan bank sampah sendiri di Malang Raya ini gimana Bu? Sudah mulai banyak atau belum Bu? Saya lihatnya mulai banyak Mbak. Desa-desa itu cenderung menginginkan mengolah sampah. Di Kabupaten Malang ini ada pengelolaan sampah besar Mbak di Mulyo Agung, Kecamatan Dau. Nah, itu sudah mengolah sampah 2 desa, kalau tidak salah 3 desa itu Mbak. Sudah jalan itu sampai tenaga kerjanya itu ada 125 orang. Artinya kan sisi hari ini orang-orang yang tidak punya pekerjaan kan juga banyak. Ya. Memang menganggapnya pengolahan sampah itu ketika kita memilah, ketika itu seakan-akan kan jijik, kotor gitu kan ya, bener. kotor gitu kan. Tapi sebenarnya itu enggak, itu bisa itu tadi Itu cuan itu. Iya. Nah, maka yang harus dibangun, saya setuju sekali. Meskipun hari ini provinsi punya pengelolaan sampah regional yang belum maksimal itu harus dimaksimalkan. Ya memang urusannya harus ada anggaran yang disisipkan untuk menjadikan pengelolaan limbah regional itu berjalan. Ini tadi Ibu bilang desa-desa ini ingin ada bank sampah. Kenapa kok mereka ingin Bu? Apa karena sudah mengetahui bahwa di balik sampah itu ternyata ada pundi-pundi yang bisa dihasilkan dan bisa diberdayakan untuk kepentingan entah itu desa atau entah kepentingan rumah tangga pribadi gitu Bu? Betul. Pengelolaan sampah memang harus dilakukan dari mulai kecil Mbak. Ya. Kecil itu maksudnya lingkup kecil. Jadi yang saya contohkan di Mulyo Agung ada tenaga kerja sampai 130 orang, itu sudah besar. Karena ada alat pembakarnya, kemudian ada pemilah-pemilah, kemudian dari perusahaan yang misalnya ini kardus bekas, ini bekas botol air mineral itu berapa, itu sudah ada yang ambil. Nah, hari ini desa-desa menginginkan pengolahan sampah itu ya juga dalam kaitannya mereka peduli dengan sampah lingkungan itu. Nah, mereka kok tahu dari mana? Yang sudah berprestasi, yang sudah berjuara mengelola sampah itu di Kabupaten Malang ada. Contoh, Desa Madirdo, Kecamatan Pujon. Itu menjadi lomba desa berjuara. Ternyata juaranya itu kelebihannya karena mereka mau mengolah sampah. Sampai kepala desanya itu ngangkat sampah sendiri dari rumah ke rumah kemudian diangkut itu. Karena awalnya ngalami tantangan, angel ngurusi sampah itu. Iya, masalah habit Bu, balik lagi. Betul. Tapi semangatnya kepala desa kepingin menunjukkan bahwa pengelolaan sampah ini bisa kita lakukan. Ternyata juga jalan sukses. Emang harus digeret dulu berarti ya masyarakat ini ya, dikasih contoh dulu. Betul. Gak bisa cuman sekedar himbauan. Nah sebenarnya kalau himbauan sendiri, ini dari kalimatnya Ibu tadi kan ngomong sudah ada itikat baik, sudah ada inovasi dan upaya-upaya masing-masing desa tuh juga sudah mulai pengen bikin bank sampah begitu.
Tapi justru kalau misalkan ditambah regulasi atau adanya upaya tegas lagi mungkin dari pihak-pihak terkait ini tentang pembuangan sampah, ini akan lebih mantep lagi, Bu. Betul. Sampah itu sebenarnya ini contoh kecil dari sebuah perusahaan ya. Mereka itu mesti akan menghasilkan polusi. Polusi itu ada polusi udara, contohnya seperti pabrik gula. Itu mesti ada polusi udara. Kemudian juga ada limbah cair. Jelas itu limbah cair pengelolaan. Maka pemerintah ini harus tegas. Kalau saya tadi awal bicara tentang sampah rumah tangga ya, okelah masyarakat yang di bawah paling kecil adalah pemerintahan desa untuk bergotong royong melakukan itu. Tapi sampah itu kan tidak dihasilkan oleh rumah tangga saja, tapi bisa juga dihasilkan oleh perusahaan. Nah, sebenarnya di aturan itu sudah ada. Ketika perusahaan atau pabrik itu menghasilkan limbah, maka harus ada pengelolaan limbah itu. Kalau itu limbah udara, ya bagaimana kemudian perusahaan itu mengelola limbah udaranya. Jadi kalau saya tadi nyampaikan perusahaan pabrik gula itu kan maka cerobongnya itu kan tidak boleh berlobang sehingga asap yang keluar itu langsung di atas. Saman belum pernah tahu ya kalau di Krebet, di Kebon Agung. Sudah Bu, saya lewat. Kalau ya lewat toh. Bener. Kalau sudah masa giling, Mbak. Kalau sudah masa giling, Mbak. Jadi debu yang bertebaran itu di lingkungannya pabrik itu ya orang situ sudah terbiasa. Iya, belum lagi kemudian baunya. Iya, kalau bau gula sih manis-manis enak ya. Tapi kalau bau blotongnya, wah luar biasa, enggak enak itu. Nah, maka perusahaan itu juga harus mengikuti aturan yang berlaku. Pengelolaan limbah atau sampahnya juga harus benar. Nah, di sini juga butuh tindakan tegas dari aparat ketika perusahaan pabrik yang menghasilkan limbah itu tidak mengelola sebagaimana mestinya. Sudah diatur kan ya Bu sebenarnya Bu? Ada. Jadi kalau perusahaan itu kan mesti dilihat COD, BOD-nya. Terus pada awal mula perusahaan berdiri itu kan sudah harus ada DID-nya. AMDAL-nya juga. Ada AMDAL-nya. Iya, sehingga ketika dia proses berdiri itunya sudah ada. Nah, maka kita tinggal lihat benar-benar diproses apa tidak. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, hari ini Jawa Timur itu sedang bersama-sama dan juga hampir jadi Mbak 13 atau 14 tahun ya pengelolaan limbah B3 yang ada di Dawar Blandong Mojokerto itu. Lah ini juga masih belum maksimal kayak yang terkenal di Cilengsi itu. Kita semua kan ngomong pengelolaan limbah terbesar itu kan Cilengsi sana ya, Jawa Barat sana kan. Harapan kita kemarin di periode kemarin kepinginnya Jawa Timur karena benar termasuk pemasok limbah nasional nomor 2. Malu kan Mbak? Nomor 2 pemasok limbah. Pemasok sampah. Ngeri kan? Ngeri. Saking betul. Banyaknya pabrik kali Bu ya di Jawa Timur ini. Bisa juga begitu. Nah, pengolahan limbah B3 yang ada di Dawar Blandong Mojokerto itu seharusnya juga dibarengi pihak-pihak. Perusahaan, pabrik, rumah sakit yang menghasilkan limbah B3 yang wilayahnya ada di Jawa Timur itu seharusnya komitmen membuang sampahnya ke sana. Tapi hari ini kan belum semua. Belum. Jadi terakhir kita ke sana kondisinya juga agak memprihatinkan Mas Yan. Karena satu operasionalnya dengan kebutuhan itu belum imbang. Tenaga kerja dengan limbah yang dihasilkan yang artinya dari beberapa
tempat yang menghasilkan limbah B3 itu belum semuanya dibawa ke sana. Lah, ini butuh apa ya? Rangkaian. Jadi ya rodoke angel, agaknya sulit. Tapi kalau semuanya greget, semuanya mau dibarengi dengan aturan yang tegas, saya kira bisa. Saya kira bisa. Jadi hari ini kan banyak klinik-klinik, banyak rumah sakit baru, jelas Mbak, kalau di klinik, kalau di rumah sakit itu mesti menghasilkan limbah B3, bekas suntikan, itu kan limbah berbahaya. Nah, tapi apakah di Jawa Timur hari ini semuanya itu sudah terkoordinasi, atau semuanya itu bisa terawasi, atau semuanya itu bisa dideteksi kemudian mereka menghasilkan limbah B3 itu sudah dikelola seperti semestinya? Belum. Nah, maka kita diskusi hari ini, mudah-mudahan nanti ada langkah bijak gitu kan, ternyata betapa berbahayanya sampah. Oke. Itu apa karena lokasinya hanya ada satu, baru ada satu di Jawa Timur, Bu? Jadi mungkin kabupaten kota yang lainnya yang ada di sisi sebelah timur kayak Banyuwangi, Situbondo itu agak kesusahan begitu, Bu, untuk mengakses atau menyalurkan limbah B3-nya ke Mojokerto tuh, Bu. Ya. Kalau kemarin itu yang terbesar kan Cilengsi, Mbak. Bukankah di Jawa Barat itu lebih jauh? Iya juga sih, Bu. Bener juga sih, Bu. Bener. Iya, bukankah di Jawa Barat itu lebih jauh? Nah, jadi komitmennya kemudian kita mendirikan pengelolaan limbah yang ada di Mojokerto itu, kepinginnya Jawa Timur itu ya sudah jadi satu, dibuang di situ. Karena di sana kan tidak hanya sekedar dibuang, Mbak, itu dikelola, Mbak, dikelola. Nah, kaitannya apakah tidak terlalu jauh, bla bla bla. Limbah yang dihasilkan itu tidak harus hari ini menghasilkan limbah kemudian hari ini dibuang. Mesti mereka ngumpulkan dulu. Kalau sudah sekian drum gitu kan, sekian kilo begitu kan, baru dikirim. Dan dikirimnya itu biasanya, setahu saya kemarin ya, ini ada klinik, limbah B3-nya dibawa mana? Ke rumah sakit Saiful Anwar. Ini dibawa ke rumah Saiful Anwar. Nah, di situ dikumpulkan, baru rumah sakit Saiful Anwar mengirim. Jadi tidak harus yang kecil-kecil ini kemudian mengirim sendiri-sendiri. Memang ada biaya, Mbak. Ya otomatis kan, enggak mungkin. Memang ada biaya. Nah, jadi membangun komitmen bagaimana pengelolaan limbah dan sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama perusahaan-perusahaan besar. Jadi mereka jangan menghitung keuntungan real secara rupiah, tapi dampak negatifnya harus juga dipikirkan. Apa sih, Bu, yang sebenarnya bikin Bu Kofida ini miris begitu, Bu, melihat pengolahan limbah alias BUMD sampah yang dipunya sama Provinsi Jawa Timur di Mojokerto itu? Mungkin secara fasilitas, tapi kan tadi Ibu bilang juga sudah baik begitu ya dalam pengelolaannya gitu. Apakah dari physically bangunannya atau dari koordinasi antar wilayah di Jawa Timur, antar OPD di Jawa Timur ini yang belum merasa bahwa harus punya kewajiban untuk ke sana begitu? Makanya kalimatnya adalah koordinasi itu penting. Ketika di situ ada aset provinsi, maka siapa-siapa yang ada di provinsi kan seharusnya komitmen. Nah, ini yang hari ini saya membacanya belum seluruhnya. Kalau seluruhnya itu mau berkomitmen dan berkoordinasi, ya sebenarnya bukan pengelolaan limbah saja, Mbak. Banyak hari ini aset-aset provinsi itu yang kurang atau belum diberdayakan penuh. Itu banyak. Nah, maka semangat kaitannya dampak sampah, dampak limbah yang berbahaya itu seharusnya keseriusan semua OPD untuk berkoordinasi. Ini loh tempat yang sudah kita miliki.
Maka siapa-siapa di sini, ayo saling mendukung ini. Udah berapa lama Bu emang Bu terkait dengan persampahan ini dibahas sama Komisi D DPRD Jawa Timur nih? Sudah lamakah atau baru-baru aja dikencengkan suaranya? Karena kayak ngelihat wah udah mulai menggunung nih sampah di Jawa Timur nih. Kalau kaitannya sampah sudah lama, Mbak. Sudah lama. Bahkan kita lihat di televisi beberapa sampah numpuk-numpuk di mana-mana itu. Tapi tindakan bagaimana kemudian dari yang kecil agar itu tidak numpuk, ini yang menurut saya perlu digiatkan kembali. Kalau kaitannya sampah pengolahan limbah B3 yang ada di Mojokerto itu sudah lama, Mbak. Saya periode pertama itu berarti 11 tahun yang lalu itu sudah ada rancangan, sudah ada, dan hari ini sudah beroperasi. Sudah beroperasi. Dari 50 hektar tanah yang disiapkan itu, hari ini ada bangunan fisik seluas 5 hektar itu sudah, Mbak, sudah kan ditangani oleh BUMD. Yeah. Nah, ya kita hanya sebatas melakukan pengawasan karena kalau sudah di pihak ketiga kan pihak ketiga. Tapi kaitannya komitmen kita semangat untuk mendirikan perusahaan pengolah limbah itu, ini yang harus disambut oleh semua pihak. Awalnya ya banyak tantangan, demonya orang Lamongan itu ya berkali-kali karena ndak mau di situ ada kan perbatasan antara Mojokerto dengan Lamongan. Ya, karena khawatir kalau di situ mengolah limbah berbahaya dampaknya kepada masyarakat. Padahal tempatnya yang jauh dari warga masyarakat. Pemukiman begitu ya Bu ya. Baik. Kemudian Bu, kalau misalkan kita bicara soal sampah lagi ini Bu ya, sebenarnya sudah ada ini nggak sih Bu kesadaran dari masyarakat juga. Kalau kita lihat-lihat gitu Bu ya, dari sampah ini tadi kan bisa menghasilkan uang melalui bank sampah untuk skala kecilnya. Tapi kalau dari skala besar ini, kalau misalkan sampah bisa terolah dengan baik, kemudian juga bisa minim atau nggak ada residunya sama sekali, itu kan bisa dialirkan jadi entah itu gas metana, sumber listrik juga, energi juga, gitu Bu ya. Terus bisa jadi brick juga, nanti bisa buat bantu pembangunan di Jawa Timur juga. Sudah ada kesadaran sampai ke situ belum sih Bu sebenarnya masyarakat tingkat bawah sampai ke atas? Saya sebenarnya mendorong kepada provinsi kaitannya pengolahan sampah regional itu harus dimaksimalkan. Kenapa? Biasanya kalau diawali pelaksananya itu pemerintah, masyarakat ini akan gerakannya beda dengan relawan. Lah, pengolahan sampah regional ini saya melihatnya masih belum maksimal. Yang dilakukan hari ini bukan hanya ini dari TPS kemudian dibuang ke TPA, di sini kemudian dibuang di lahan. Tapi bagaimana di TPA ini kemudian dikelola itu tadi, dipilah, dipilah, ini bisa dipakai ini bisa dipakai ini bisa dipakai ini. Saya kemarin agak ada sisi bangga, Mbak. Di Jombang itu dibuka pabrik pengolahan limbah bekas botol air mineral. Luar biasa besarnya, masih baru, Mbak. Itu punya swasta berarti Bu Iya, ya? punya swasta. Dari pengolahan botol bekas air mineral itu, Mbak, itu dipakai kembali, satu dipakai untuk botolnya air mineral kemasan itu. Le mineral. Ya, satu itu. Satu untuk teh botol. Lah, mereka itu bahannya adalah bahan bekasnya botol.
Nah, kalau kemudian masyarakat ini diberdayakan bahwa setelah kita minum air mineral pakai botol itu, plastiknya itu jangan dibuat sembarangan. Di tempat-tempat tertentu itu harus ada tempat, harus ada. Kadang lek tulisan nggak patek diperhatekno ya. Bener lagi. Kadang gini, no smoking. Iya, no smokingnya kan di tembok situ. Di sini kan enggak. Bener. Karena kan gitu kan. Iya, Nah, jadi budaya-budaya kita untuk arah lebih baik ini loh sing kadang kudu balik-balik dibengoki. Nah, jadi tempat untuk kita menjual dari sampah yang sudah dipilah itu sebenarnya ada. Nah, maka intinya Mbak sekali lagi yaitu tadi goodwill-nya pemerintah, kemudian didukung oleh masyarakat dan harus gerakan yang masif untuk sampah. Saya kemarin prihatin Mbak, sungai yang ada di Sidoarjo full dengan sampah. Yang ada di Surabaya meskipun ketika wali kotanya Bu Risma menjadikan Sungai Brantas itu jadi besi, tapi di beberapa kan masih juga banyak. Di Batu, di sungai-sungai besar yang miliknya provinsi itu banyak. Nggak jauh ya, di sini kan ada Sengkaling. Di belakangnya pemandian Sengkaling itu ada Sungai Brantas miliknya provinsi. Kemarin itu terjadi banjir dan ternyata di situ banyak sampah. Malang banjir. Ya. Baru lagi nih. Padahal dataran tinggi Bu ya. Loh iya, Malang itu lo banjir. Itu kan yang banjir yang berasal dari kita sampah ya. Beda yang banjir di Batu ya. Karena gunungnya gundul. Ya. Nah, itu sudah beda lagi. Baru lagi nih ya. Iya, baru lagi. Ini komisi mana nih yang membahas nih? Oke deh Bu, ngobrol-ngobrol lagi Bu soal tadi sebenarnya kalau kita sadar akan value-value dari sampah itu dibuang dengan benar, dengan baik, dikelola dan diolah dengan baik juga, sebenarnya bisa bermanfaat terhadap penghematan anggaran juga ya Bu ya. Betul. Karena kan gas udah dari sampah, brick atau bata dari sampah. Betul. Jadi kan lebih hemat lagi Bu. Terus apa Bu sebenarnya yang jadi kendala dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sejauh ini Komisi D juga soroti begitu Bu? Provinsi Jawa Timur itu ya sudah punya kebijakan Mbak. Tapi kemudian gerakan ini tidak bisa dilakukan masif dan tidak ada kesadaran dari masyarakat bawah. Masyarakat bawah itu juga harus didukung oleh bupati, wali kota, oleh camat, oleh kepala desa, dan perangkat yang paling bawah adalah RT. Nah, ketika ini bisa masif Mbak, bahwa sampah itu berbahaya, sampah itu harus begini, saya itu malah setuju begini. Kalau ada RT, RW, ataupun dusun, ataupun desa yang berprestasi mengelola sampah sampai kemudian nol sampah, dikasih hadiah yang besar. Iya, biar kemudian semuanya ya lebih baik begitu. Jadi biar kemudian hasilnya ini ya samalah. Yang di Ndau itu awal-awalnya kunjungan dari mana-mana. Kok bisa begini, kok bisa begini, kok bisa begini gitu. Tapi setelah berdiri tegak begitu kan. Kendala-kendala itu terkadang tidak segera diatasi. Nah, yang sudah studi banding ke sana itu ada juga yang berhasil. Banyak. Daripada ditakut-takutin gitu ya Bu ya. Mendingan dirasain sendiri. Enggak bercanda. Mendingan dikasih reward atau dikasih hadiah. Betul, gitu. Iya, untuk memberikan penghargaan. Dan kembali juga kesadaran masyarakat untuk budaya, bagaimana membuang sampah pada tempatnya, bagaimana mengelola sampah ini tidak menimbulkan hal yang jelek. Ya kalau dihitung-hitung Mbak, kita ini kan orang Muslim. Betul. Sebenarnya kebersihan itu sudah dari kunci kita hidup. Iya itu tadi, an-nadhafatu minal iman. Kalimatnya iya, an-nadhafatu minal iman kan ditulis di tembok ini. Itu apa yang menjadi salah? Cuma saya enggak gitu ya. Ya Allah. Ini berarti ya pemirsa,
Saya sampai menghela nafas ini ditemani sama Bu Kofidah. Tolonglah kalau punya sampah dikumpulkan dulu. Mungkin harus belajar dari budaya luar kali Bu. Betul. Kalau misalkan Bu Kofidah bisa lihat begitu Bu, dari budaya luar, ini yang paling banget terkenal budaya bersihnya itu Jepang Bu. Iya. Ya kan Bu, Betul. kita lihat aja penonton atau supporter bola Ya, di hampir di negara-negara Indonesia. maju lah. Ya betul, Ya. itu sampah langsung dikantongin gitu. Iya. Itu mungkin ya Bu yang perlu dikasih tahu ke masyarakat gitu. Kalau sampah itu nggak kotor, Betul. kalau sampah itu nggak menjijikkan. Betul. Tapi kalau misalkan ada sampah, simpen aja dulu gitu. Lah budaya kita itu kadang makan di jalan dibuat sembarang. Bener. Dibuat sembarang. Jangankan gitu Bu, saya jadi ikutan ngerumpi nih Bu ya. Kalau di restoran itu loh Bu, Iya. itu masyarakat nggak punya kesadaran untuk buang sampah sendiri. Kayak mentang-mentang di restoran, mentang-mentang di rumah makan. Jadi biar Iya. aja deh pelayannya yang buang Yang sampah, ngambil, betul. yang ngambil. Padahal kan kalau misalkan kita sadar sendiri dan kasih contoh ke orang lain juga jadi bagus ya kan, menular lah kebaikan-kebaikan kayak gitu ya Bu ya. Iya. Baik, kalau dari komisi di DPRD Jawa Timur sendiri Bu, tadi terkait dengan pengelolaan sampah itu sudah, yang terutama yang di B3, limbah B3 itu kan sudah ada di BUMD, di Mojokerto, Betul. BUMD sampahnya begitu ya. Terus TPST, TPAT itu juga jumlahnya baru Banyak. sedikit di beberapa kota aja. Iya. Setahu saya Bu ya, di Sidoarjo, Gresik, sama Jombang apa sama Malang begitu Bu. Nah itu perlu nggak sih Bu ditingkatkan lagi untuk pembangunan TPST dan juga TPAT itu Bu? Oke. Ke arah lebih baik itu harus menjadi konsep kita bersama. Kalau ini pelaksananya pemerintah, memang harus dibarengi dengan anggaran, Mbak. Jadi kita harus menganggarkan bagaimana pengelolaan sampah ini bisa maksimal. Jadi pertama harus ada regulasi yang tegas tentang pengelolaan sampah. Kedua, para pelaksana ini juga harus menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang ketiga, budaya kita setiap kegiatan menghasilkan sampah itu harus menjadi pikiran kita bersama. Contoh begini ya, memang kita ini negara berkembang ya, jadi sudah beda dengan negara maju. Berkembang semuanya Bu. Sampahnya juga berkembang. Jadi begini, misalnya kita minum air mineral, cenderungnya kan pakai sedotan. Dan sedotan itu dari plastik, selesai dibuang, kan menimbulkan sampah. Tapi bagaimana kemudian kita ini minumnya tidak di botol air mineral yang plastik itu, tapi kita buat di Tupperware lah. Kemudian sedotannya itu bisa yang dari stainless atau dari bambu. Dari bambu. Nah, itu kalau sudah selesai tidak kita buang. Mesti Dicuci kita dicuci lagi kemudian dipakai lagi. Ya begini ini ya butuh komitmen, butuh komitmen yang dibarengi dengan anggaran tadi. Tapi kalaupun itu misalnya kesulitan, lah bagaimana kemudian kita mengolahnya dari limbah yang ada dengan dibarengi budaya bersama, ojo buang sampah di sembarangan. Pengelolaan sampah di bawah ya saya bilang tadi dari RT, RW, desa bla bla bla. Ayo digalakkan semua. Kabupaten, kota pun provinsi itu ngasih reward kepada mereka-mereka yang mengolah sampah itu. Ya, saya sendiri terkadang juga malu, Mbak, ketika ada majelis-majelis taklim kemudian ada konsumsi bla 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 bla, mereka buyar, sampah itu berserakan di mana-mana. Kadang saya itu prihatin. Jadi kalau saya ngomong terkadang ya juga saya sampaikan. Nanti kalau kita ngomong dikira sok gitu Bu ya. Bener kan Bu? Sok resik gitu. Kaitannya pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hari ini punya pengolahan sampah regional itu sekali lagi harus dimaksimalkan. Harus dibarengi dengan anggaran.
regional itu belum merata di 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Maka ini juga harus menjadikan pemikiran kita bersama bagaimana ngelola sampah ini menjadi maksimal, sampah ini bisa terkelola, kemudian budaya-budaya dari masyarakat ini bisa berubah, bisa berubah. Bismillah ya Bu ya. Bismillah. Dimulai dari Bismillah dulu. Boleh Bu terakhir terkait dengan sedikit saja sebenarnya rencana jangka pendek, menengah dan juga panjang dari Komisi DPRD Jawa Timur terkait dengan pengolahan dan juga pengelolaan sampah ini seperti apa, dan boleh mungkin disampaikan kepada masyarakat. Ayo masyarakat jangan buang sampah. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Sampah ini sangat berbahaya. Budaya kita dengan sembrono dengan sampah ini harus dirubah. Cara merubahnya adalah masyarakat harus punya greget bersama bagaimana kita mengelola sampah dengan baik. Dibarengi dengan kebijakan pemerintah, apalagi kita sama-sama ketahui kalau kita membaca daerah-daerah, wilayah-wilayah yang sudah berhasil mengelola sampah menjadi uang itu perlu ditiru. Ayo kita mulai. Baiklah kalau gitu. Ya. Gitu. Oke deh, tepuk tangan boleh teman-teman semuanya. Nah gitu biar rame. Makasih Bu Kofida. Sama-sama. Sudah berkenan saya geret untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan pengolahan sampah di Jawa Timur. Yang ternyata sejauh ini memang kesadaran masyarakat tuh, aduh, saya pengen nangis Bu, boleh ya Bu? Menyedihkan sekali, masih menyedihkan. Tapi tadi kata Bu Kofida dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita mulai yuk. Kalau gitu saya akhiri dulu deh sesi podcast kita kali ini barengan sama Bu Kofida dari Komisi DPRD Jawa Timur. Sampai jumpa pemirsa. Makasih. Oke. Acara ini dipersembahkan oleh